Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pariwara kelas 10 masih di bab 2 di ekosistem dan perubahan lingkungan bagian asesmen yang kedua. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari nomor 1, kegiatan manusia berikut yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan adalah jadi perubahan lingkungan itu kan dapat terjadi karena adanya faktor manusia berupa kegiatan yang bisa mengganggu keseimbangan lingkungan. Nah, sebagai contoh di sini kalau di soal nomor 1 itu adalah menggunakan pupuk anorganik yang berlebihan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Loh, kenapa kok bisa merusak lingkungan? Karena pupuk anorganik yang berlebihan itu bisa mengakibatkan peningkatan zat hara di perairan. Nah, kalau di perairan itu terlalu banyak zat hara, maka akan menyebabkan populasi gulma air akan membeludak atau yang disebut dengan eutrofikasi. Nah, biasanya tumbuhan airnya itu adalah si enceng gondok. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 2, perhatikan beberapa limbah berikut. Limbah organik rumah tangga yang dapat menyebabkan pencemaran air ditunjukkan oleh angka. Jadi sumber pencemaran air itu dapat berasal dari limbah rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga dapat berupa limbah organik. Nah, limbah organik itu contohnya apa saja? Bisa jadi bahan makanan, bahan sisa-sisa makanan seperti sayuran, kemudian tinja atau urin. Nah, itu termasuk ke dalam limbah organik. Kalau anorganik contohnya apa? Plastik, kaca, deterjen dan lain-lain itu masuknya ke anorganik. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 3, suatu zat pencemar berwarna hijau dengan bau yang sangat menyengat. Zat tersebut sangat terkenal sebagai gas beracun yang digunakan pada Perang Dunia Pertama. Zat tersebut dihasilkan oleh industri yang melakukan klorinasi seperti industri plastik, pestisida, dan herbisida. Berdasarkan uraian, zat pencemar tersebut dapat menyebabkan terjadinya. Nah, ini gas klorin itu adalah gas yang berwarna hijau dengan bau sangat menyengat. Nah, gas klorin ini sangat terkenal sebagai gas beracun yang digunakan pada Perang Dunia Pertama. Klorin ini yang dihasilkan oleh industri, biasanya industrinya itu berupa si industri plastik atau herbisida. Nah, si klorin ini yang terlepas akan memecahkan ikatan gas lain di atmosfer termasuk ozon sehingga dapat menimbulkan penipisan lapisan ozon. Secara alami lapisan ozon berfungsi untuk menyerap radiasi UV. Nah, penipisan lapisan ozon itu bisa menyebabkan radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya akan masuk lebih banyak ke permukaan bumi sehingga dapat meningkatkan kasus penyakit seperti katarak dan juga kanker kulit. Jadi di sini jawabannya adalah yang E. Nomor 4, limbah deterjen yang masuk ke perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran. Salah satu dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran limbah deterjen adalah kematian biota air. Nah, kondisi ini terjadi karena jadi limbah deterjen itu kan mengandung minyak fosfat. Fosfat itu unsur hara yang sulit sekali untuk diuraikan oleh mikroorganisme. Kandungan fosfat yang terbawa sampai ke perairan akan mengakibatkan terjadinya eutrofikasi. Nah, eutrofikasi itu adalah pertumbuhan gulma air yang terjadi sangat cepat karena banyaknya unsur hara di perairan. Akibatnya apa? Terjadi ledakan populasi tumbuhan air. Nah, ledakan populasi inilah yang menyebabkan permukaan perairan akan tertutup sehingga cahaya matahari tidak bisa mencapai dasar perairan. Nah, terhalangnya masuknya cahaya matahari itu mengakibatkan tumbuhan air tidak bisa melakukan fotosintesis sehingga di dalam air itu akan kekurangan oksigen dan menyebabkan populasi-populasi hewannya mati. Sebenarnya tumbuhan air yang dimaksud di sini itu adalah fitoplankton ya. Fitoplankton nggak bisa fotosintesis, padahal fitoplankton ini sebagai penyedia oksigen yang ada di perairan. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 5, data yang dihimpun dari WWF menunjukkan laju pencairan es di kutub utara sebesar 13% per dekade. Kondisi ini menyebabkan permukaan air laut semakin tinggi setiap tahunnya. Akibatnya banyak daerah tepi laut dan pulau-pulau mulai tenggelam. Kegiatan berikut yang dapat mempercepat terjadinya perubahan lingkungan seperti pada kasus tersebut adalah mencairnya es di kutub itu kan disebabkan karena suhu permukaan bumi itu semakin panas. Nah,
Panasnya suhu permukaan bumi itu biasa kita kenal dengan global warming. Nah, itu biasanya disebabkan karena banyaknya karbon dioksida yang terperangkap di atmosfer. Nah, karbon dioksida itu kan sebenarnya bisa nih diserap oleh tumbuhan, dijadikan bahan untuk membentuk oksigen. Tapi pada kenyataannya seperti yang kita tahu, justru banyak sekali pohon-pohon yang sekarang itu ditebang yang mengakibatkan CO2 di udara itu semakin tinggi yang akhirnya terperangkap di atmosfer. Yang akan terjadi adalah ketika karbon dioksida itu membentuk perisai yang memantulkan kembali radiasi inframerah ke bumi sehingga suhu bumi itu menjadi semakin panas. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 6, sudah beberapa hari mesin cuci di rumah Pak Teguh rusak. Oleh karena itu Pak Teguh membawa mesin cucinya ke tempat servis sehingga dapat digunakan kembali. Tindakan yang dilakukan Pak Teguh adalah jadi kalau menyervis barang supaya bisa digunakan kembali itu berarti Pak Teguh sedang menerapkan prinsip repair ya. Repair itu memperbaiki barang-barang yang rusak agar dapat dipakai kembali. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 7, terdapat hubungan antara CO2 dan tingkat pencemaran dalam suatu perairan. Grafik yang menunjukkan hubungan antara COD dengan tingkat pencemaran air yang benar adalah jadi salah satu parameter kimia untuk menguji kualitas air adalah COD, yaitu chemical oxygen demand. Nah, COD ini adalah kebutuhan oksigen kimiawi yang merupakan jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk menguraikan seluruh bahan organik yang terkandung di dalam air. Jadi ada reaksi kimianya gitu. Semakin tinggi COD, maka tingkat pencemaran airnya juga semakin tinggi. Jadi grafik yang paling tepat itu adalah grafik yang D. Nomor 8, perhatikan gambar berikut. Apabila kegiatan seperti pada gambar dilakukan secara terus-menerus dapat memicu terjadinya kerusakan lingkungan karena dapat mengakibatkan. Jadi pada gambar soal di atas ini menunjukkan seseorang menyemprotkan parfum ke pakaiannya. Jika parfum ini digunakan secara terus-menerus itu bisa menjadikan zat polutan bagi bumi. Nah, zat polutan ini dia bisa menipiskan lapisan ozon. Nah, zat polutan apa sih kira-kira? Dia adalah si CFC atau aerosol lah kita nyebutnya biasanya. CFC itu ketika terlepas di atmosfer dan diuraikan oleh sinar ultraviolet, dia akan melepaskan yang namanya klorin. Nah, klorin ini akan mencemari udara, kemudian akan memecah gas-gas lain di atmosfer termasuk ozon sehingga bisa menyebabkan lapisan ozonnya menipis. Nah, kalau terjadi penipisan lapisan ozon itu bisa mengurangi fungsi lapisan ozon sebagai penahan sinar ultraviolet. Akibatnya apa? Nah, tentu saja akibatnya sinar ultraviolet akan lebih mudah masuk ke bumi dan menyebabkan ya itu terjadinya banyak penyakit seperti kanker dan juga katarak seperti soal di awal tadi ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 9, kegiatan seperti gambar dapat menghasilkan zat pencemar yang dapat menimbulkan terjadinya permasalahan lingkungan. Dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut adalah jadi gambar yang terdapat pada soal itu menunjukkan adanya pabrik industri yang mengeluarkan limbah berupa asap. Nah, asap itu bisa mengandung gas berupa oksida sulfur dan juga karbon dioksida. Oksida sulfur akan bereaksi di udara membentuk asam dan mengalami oksidasi membentuk asam sulfat. Air yang mengandung asam sulfat ini itu akan menyebabkan yang namanya hujan asam. Nah, hujan asam itu bisa menimbulkan salah satunya adalah perkaratan pada benda-benda dari logam seperti besi dan juga rusaknya sejumlah bahan bangunan. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 10, data yang dihimpun dari American Cancer Society pada awal 2021 menunjukkan ada 106.110 kasus baru penderita kanker kulit melanoma di Amerika Serikat. Adapun angka kematian akibat kasus tersebut mencapai 7.180 jiwa. Sementara itu di Global Coalition for Melanoma memprediksi bahwa kasus kanker kulit melanoma akan terus meningkat setiap tahunnya dan
pada 2025 akan mencapai 340.270 kasus. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah, nah kanker kulit itu kan terjadi karena adanya efek dari sinar ultraviolet ya. Nah, sinar ultraviolet itu sebenarnya penghalangnya untuk bisa masuk ke bumi itu lapisan ozon. Nah, masalahnya lapisan ozon di bumi kita itu sudah banyak yang lubang. Apa sih akibatnya? Sebenarnya diakibatkan oleh bahan-bahan atau barang-barang yang kita gunakan mengandung gas CFC. Lalu apa saja itu? Contohnya seperti penggunaan AC, lemari es, bahkan parfum aerosol itu juga mengandung gas CFC. Nah, jadi berdasarkan pilihan ganda yang ada di sini, jawaban yang bisa kita pilih adalah yang E, yaitu membatasi penggunaan produk beraerosol. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.